Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Semoga sehat selalu ya di era pandemi yang masih terus berlangsung. Kemudian salam hormat saya kepada Pak Kadep Biologi Unpad, Pak Budi Irawan, yang sekaligus sahabat saya nih di dunia botani dan ekologi ya. Kemudian salam hormat Pak Bayu selaku Ketua Penggalang Taksonomi Tumbuhan Indonesia, kemudian Pak Setiawan di LPPM UPI, teman-teman akademisi, rekan-rekan semua, penggemar dan penggiat dunia botani, khususnya di ilustrasi botani dan taksonomi tumbuhan, teman-teman di Indonesian Society of Botanical Artists yang hari ini juga nampaknya mengikuti kegiatan ini. Salam kangen untuk teman-teman di DSBA ya. Baik Pak Rio dan teman-teman semua, izinkan saya share screen ya. Ya baik, mudah-mudahan sudah terlihat rekan-rekan semua ya di slide di layar. Jadi pada sesi ini saya diminta kesempatan untuk menyampaikan materi atau sharing tentang ilustrasi botani sebagai alat pencanderaan atau penginderaan tumbuhan ya. Jadi di sini saya hadir sebagai istilahnya pemberi nuansa indah dari sebuah sains botani, khususnya di dunia taksonomi tumbuhan. Jadi kalau yang rumit-rumitnya atau yang detail-detailnya sudah disampaikan oleh Mas Wisnu ya dengan begonianya yang luar biasa. Kalau di sini saya mungkin lebih umum ya ke teman-teman semua, Pak Rio dan kawan-kawan semua, untuk mengajak bersama-sama melihat sisi visual ya, sisi visual. Selain fotografi, kita mengenal juga ada istilah ilustrasi botani. Jadi di ilustrasi botani ini ya boleh dikatakan mengungkap sisi indahnya karakter-karakter tumbuhan atau morfologi tumbuhan di dalam konteks visual ya, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih perkenalannya Pak Rio. Saya Iksan, saya di SITH ITB, tepatnya di KK Ekologi, kelompok keilmuan ekologi ya. Selama ini saya memang bergerak lebih banyak ke dunia forestry-nya, khususnya forestry engineering. Jadi sambil berprofesi di forestry, sambil ada passion yang luar biasa, yaitu bagaimana mengungkap tumbuh-tumbuhan dalam kacamata gambar atau ilustrasi. Baik, jadi kalau kita awali, ini sebuah filosofi menarik dalam evolusi tumbuhan ya, dalam evolusi ya. Kenapa tumbuhan begitu ya? Kenapa tumbuhan atau flora yang banyak kita kupas di sini? Karena tumbuhan itu ternyata memang saksi berlangsungnya evolusi. Jadi teman-teman nampaknya sudah mengenal, kita sudah mengalami kurang lebih 5 kali evolusi ya. Setiap periode evolusi itu ada perubahan dalam komposisi tumbuhan. Jadi sekarang ini kita termasuk di era modern dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, termasuk begonia, begitu ya, beberapa spesies-spesies dari dikotil. Gitu. Nah ini di sini masihkah berlangsung evolusi itu? Pertanyaannya di situ ya. Kalau melihat masih banyaknya penemuan-penemuan spesies-spesies baru yang sangat menggembirakan di 5-10 tahun terakhir ini membuka kacamata kita bahwa secara visual itu masih ada perubahan-perubahan. Artinya evolusi masih terus berlangsung. Walaupun ada kemungkinan ya terjadi evolusi baru seiring dengan berbagai perubahan, berbagai hal yang terjadi di bumi ini.
ya ada global climate change, banyak deforestasi tadi disampaikan oleh Pak Wisnu, ya kemudian juga cukup banyak peristiwa-peristiwa yang mengindikasikan akan terjadi evolusi baru lagi nih. Jadi bersiap-siap apakah di era kita atau di era ke depan ya. Jadi disinilah the importance of plants ya, bahwa kehadiran tumbuhan ini menjadi saksi penting di dalam proses evolusi, termasuk tumbuhan-tumbuhan modern yang sekarang sudah bermunculan. Ya. Baik, kita masuk saja pada bagaimana mengenali dunia ilustrasi botani. Saya rasa Pak Rio, Pak Wisnu, dan rekan-rekan yang biasa di dunia gambar menggambar, saya rasa bisa saling melengkapi dengan saya, ya. Kita saling sharing. Jadi ilustrasi botani ini merupakan wahana sebenarnya ya, merupakan wahana pengenalan. Jadi bagaimana kita mempresentasikan jenis-jenis tumbuhan itu secara visual, begitu menggunakan sketsa, menggunakan teknik menggambar, ya, dari teknik menggambar secara manual hingga digital, gitu ya, dengan variasi color juga sekarang. Kalau dulu itu lebih banyak hitam putih, sekarang sudah berkembang ke warna, begitu ya. Juga media, ya, media juga sangat bervariasi, mulai dari media pensil atau grafit hingga ke media-media digital, kemudian media-media painting seperti cat air, cat minyak, cukup banyak media yang bisa digunakan ya. Jadi ilustrasi botani di sini sebenarnya merupakan pendamping pendamping utama ya, pendamping utama dari pengenalan jenis-jenis tumbuhan, begitu, pengenalan jenis-jenis tumbuhan. Apakah itu ada di buku, di artikel, ya, dan di berbagai informasi-informasi ilmiah lainnya. Hal ini membuat ilustrasi botani itu memiliki nilai ilmiah yang tinggi, rekan-rekan semua ya. Jadi karakter-karakter yang dideskripsikan ya secara verbal di dalam tulisan-tulisan ilmiah, di dalam buku-buku pengenalan itu diberi ilustrasi begitu, supaya orang mengenal itu lebih efektif dalam pengenalan ya. Nah, pentingnya ilustrasi botani di sini sebenarnya ya tadi itu yang saya sampaikan, bahwa ada sisi-sisi yang perlu dikenali secara visual. Ya, kita kembali pada insting manusia. Manusia itu lebih cepat merespon gambar ya daripada tulisan atau angka-angka. Jadi itulah keunggulan manusia dengan instingnya, akan lebih mengenali sesuatu bila kita bisa melihatnya secara visual atau menggambarkannya gitu ya, atau memotretnya ya. Semua hal yang bernilai visual di sini menjadi penting di dalam pengenalan. Nah, yang kedua, sebenarnya ilustrasi botani itu membantu publik, membantu akademisi, publik ya, untuk mengenali lebih dekat spesies-spesies tumbuhan, terutama yang di daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh kita ya, sehingga kehadiran ilustrasi botaninya ini memudahkan kita untuk mengenal jenis-jenis langka. Tadi ada di Papua, Sulawesi, dengan Pak Wisnu dan tim bisa mengungkap itu, akhirnya kan publik sangat terbantu begitu ya. Oh, ada begonia di Papua, oh banyak sekali ditemukan spesies-spesies begonia di Sulawesi misalnya. Oh, banyak ditemukan begonia ternyata tidak hanya di tanah-tanah yang lembab, tapi juga di batuan, di kars misalnya ya, seperti itu. Hal-hal seperti itu menjadikan
ilustrasi itu media pengenalan yang sangat tepat dan cepat untuk bisa diketahui oleh masyarakat secara umum ya. Kita mungkin tidak sempat main ke Papua, ke Sulawesi, bahkan mungkin ke negara-negara lain, sehingga publikasi-publikasi semacam ini yang disertai dengan ilustrasi, ya khususnya ilustrasi botani, itu sangat membantu. Ya. Hal yang penting lagi dari ilustrasi botani itu sebenarnya ada nilai-nilai spesifik yang dimiliki ya oleh gambar ilustrasi ya dibandingkan gambar-gambar atau mode-mode visual lainnya. Karena dengan ilustrasi kita bisa meng-create sesuatu itu untuk ditonjolkan, untuk dibesarkan, untuk dikecilkan ya, dan cukup banyak kaidah-kaidah yang memungkinkan seseorang untuk mengungkap detail-detail dari karakter dari suatu takson tumbuhan ya. Jadi ini sangat menarik ya karena seorang ilustrator botani itu ada embel-embel botani ya di belakangnya, itu menunjukkan bahwa ada nilai ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Jadi ilustrasi botani di sini itu perlu ya bekerja sama dengan botanis ya untuk dapat menghasilkan sebuah karya ilustrasi yang akurat begitu dan melengkapi informasi-informasi verbal atau deskripsi ya dari suatu jenis. Jadi ini biasanya menjadi pendamping monografi, flora, riset dan juga panduan-panduan lapangan begitu ya. Terlepas dengan adanya dukungan fotografi yang itu juga sangat membantu dalam pengenalan jenis. Jadi ada justifikasi ilmiah begitu ya. Apakah dari ilustrator botani yang memang dia botanis gitu atau botanis yang botanical illustrator atau ilustrator yang memperoleh justifikasi ilmiah dari botanis seperti itu ya. Jadi ilustrasi botani itu lebih menunjukkan pada sisi akurasi, ya rekan-rekan semua, pada sisi akurasi dari unit-unit karakter yang dikenalkan. Gitu. Jadi ini tidak sekedar untuk menshow nilai dekoratifnya, begitu ya, nilai misalnya lukisannya begitu, tetapi juga bagaimana menunjukkan keakuratan dari detail-detail karakter yang diperlukan untuk mengungkap jenis-jenis itu. Oh iya, menyampaikan informasi juga pada rekan-rekan semua, tidak seluruh gambar ilustrasi yang saya gunakan di slide-slide ini karya-karya saya pribadi, tapi juga saya gabungkan dengan berbagai karya-karya yang ada ya. Jadi ini bukan semata-mata karya saya. Jadi kita mengenali berbagai karya dari ilustrator yang lain, saling melengkapi. Nah ini sering timbul pertanyaan dari berbagai pihak ya, dari teman-teman, dari praktisi. Ada ilustrasi botani, ada seni botani, dan ada lukisan bunga. Ya. Jadi di sini ada perbedaan-perbedaan mendasar sebenarnya ya. Kalau ilustrasi botani tadi itu, jadi nilai ilmiahnya dia menjadi pendamping pengenalan yang dilakukan secara visual, sehingga informasi-informasinya harus detail, begitu. Dan ini karena tujuan pengenalan, maka ilustrasi botani itu harus bernilai atau bermakna identifikasi. Artinya dengan melihat ilustrasi botani, itu kita mengidentifikasinya lebih memungkinkan, lebih mudah begitu ya. Nah, berbeda dengan misalnya seni botani,
seni botani ini bukan berarti tidak ada nilai ilmiahnya, karena seorang seniman botani itu juga dibekali dengan pengetahuan botani dari tumbuhan yang dilukisnya. Itu di seni botani. Ya, jadi pada saat kita memamerkan karya-karya seni botani, itu juga dalam rangka mengenalkan, ya, dalam rangka mengenalkan ke publik, ini loh spesies-spesies tumbuhan, ya, dengan karakter-karakter yang melekat, itu masih terlihat di dalam karya seni botani. Tetapi ada juga yang sering disebut lukisan bunga atau lukisan kemenonjolan pada bagian tertentu, hanya satu part begitu ya. Itu sekedar karya seni, ya, sekedar karya seni yang didokumentasikan, dipamerkan begitu, misalnya lukisan bunga pada vas, atau sang seniman ini ingin menunjukkan keindahan dari suatu bunga tanpa harus memberikan pengenalan ini jenis tumbuhan apa, gitu ya. Jadi dalam lukisan bunga itu karakteristik botani bukan yang paling penting, teman-teman semua, tetapi keindahannya. Banyak kan kita bisa melihat lukisan-lukisan bunga atau lukisan daun yang di sini untuk nilai dekoratif. Jadi ilustrasi botani dan seni botani ini beriringan, ya, beriringan, berdampingan. Nah, ini yang sedang dicontohkan oleh IDSBA. Ya, saya pun tergabung di dalam IDSBA ini. Kami saling melengkapi begitu ya. Ada karya-karya ilustrasi botani yang kita pamerkan juga atau kita kenalkan juga dengan beragam hasil-hasil karya seniman botani. Seperti itu rekan-rekan semua, membedakan ketiganya ya. Namun demikian, pertanggungjawaban ilmiah yang tertinggi memang ada di ilustrasi botani. Di ilustrasi botani itu nilai artnya itu justru nomor 2 ya, yang utama tadi nilai ilmiahnya, kelengkapan detail karakter yang bisa kita ungkap dari suatu takson, ya, dari suatu unit dasar tumbuhan yang kita kenali. Seperti itu teman-teman. Kalau kita melihat perbedaan 3 karya ini juga bisa kita lihat ya, di ilustrasi botani itu sangat detail, semua bagian tumbuhan itu terungkap, kemudian ada hal-hal yang dibedah begitu ya, di section-section begitu untuk melihat atau menunjukkan hal-hal detail apa atau striking feature apa, khas-khas tertentu yang bisa dimiliki oleh yang bisa dikenali dari suatu Apakah nge-freeze Pak Ihsan? Iya, nampaknya koneksi dari Pak Iksan terputus. Oh ya, Pak Iksan, mohon maaf, koneksi tadi terputus. Oh gitu ya? Iya. Iya, saya baru sadar ini, baru masuk lagi. Iya, oke. Mungkin panitia bisa di-share kembali, Pak? Iya, kita sudah sampai mana tadi saya Pak Rio ya? Sampai slide yang tadi Pak, mengenai kekhususan kelengkapan dari, nah ya ini. Ini ya, oke, perbandingan baik, mohon maaf. definisi. Silahkan dilanjutkan Pak Iksan. Baik, terima kasih Pak Rio. Mohon maaf teman-teman semua. Ini mungkin karena cuaca juga di tempat saya di Sumedang. Ini relatif mendung. Untuk meringankan koneksi, saya mohon izin sambil off cam dulu ya Pak Rio ya. Ya, silahkan Pak. Tadi sudah sampai ke lukisan bunga Pak. Bukan karakteristik botani bukan jadi hal yang paling penting kan. Oke, baik, berarti sudah tersampaikan. Ya, jadi seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi
ada perbedaan-perbedaan mendasar dari tiga istilah ini, ilustrasi botani, seni botani, dan lukisan bunga. Kalau lukisan bunga atau lukisan bagian tumbuhan tertentu untuk menunjukkan dekoratifnya atau estetiknya, artnya, itu tidak ada embel-embel botani di belakangnya. Kalau ada embel-embel botani itu artinya ada pengetahuan, ya, pengetahuan botani yang perlu menjadi bentuk pertanggungjawaban dari sebuah karya, ya, termasuk seni botani. Baik, saya lanjutkan. Jadi apa yang dilakukan oleh ilustrator botani? Ilustrator botani itu membuat gambar ilmiah yang sangat rinci, ya, yang menunjukkan aspek-aspek pembeda, begitu ya. Jadi seorang ilustrator botani itu secara otomatis juga perlu belajar tentang tumbuhan itu, begitu ya. Perlu belajar dengan tumbuhan itu, kemudian juga mencakup pembedahan-pembedahan dari bagian-bagian tertentu dari tanaman. Ya, jadi teman-teman seperti seorang peneliti, kalau ilustrator botani itu sebenarnya ya mempelajari tumbuhan itu, bahkan habitatnya seperti apa, dia di mana, seperti yang disampaikan oleh Mas Wisnu atau Mas Rio di dalam riset-risetnya, yang sekaligus menggambarkannya begitu ya dalam suatu ilustrasi. Nah, sehingga hasil ilustrasi ini sebelum kita publish itu perlu dipastikan dulu bahwa karya ini sudah mencerminkan jenis-jenis yang dikenali ya melalui justifikasi ilmiah. Bisa dijustifikasi oleh diri sendiri yang memang bergerak di bidang botani dan memahami tentang ilmu pengetahuan botani, atau meminta justifikasi dari ahli botani gitu. Atau sebaliknya, seorang ahli botani yang memahami pengenalan terhadap jenis itu membutuhkan dukungan seorang ilustrator untuk mengungkap secara visual gitu ya. Jadi ada kerjasama dari keduanya, ada linkage. Jadi dalam konteks ini, ilustrasi botani ya itu jauh lebih efektif dalam menyampaikan informasi ilmiah. Jadi kita dapat memilih dan menekankan berbagai elemen penting. Ya, jadi kalau nanti kita lihat hal-hal spesifik apa yang bisa diungkap dari ilustrasi botani ya. Kalau kita lihat bahkan sampai pada pembedahan menggunakan mikroskop bisa kita gambarkan. Ya, walaupun teknologi fotografi sekarang sudah sampai di sana juga ya, bisa memotret elemen-elemen penting. Ya. Tetapi memang tidak semua tidak bisa menggunakan itu, yang menggunakan alat itu mungkin juga lebih mahal juga, membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Ya. Jadi di sini ada kemenonjolan dari elemen-elemen penting yang perlu ditonjolkan. Nah, itu hasil dari observasi kita, hasil dari pengamatan kita, atau dukungan dari riset-riset yang dilakukan oleh para peneliti, gitu ya. Jadi fundamental factors-nya di ilustrasi botani ini adalah kualitas ilmiahnya. Ya, jadi bukan pada mediumnya atau medianya yang dipilih atau digunakan oleh seorang artis atau seorang ilustrator, begitu ya, maupun juga teknologi yang dipakai, apakah manual, konvensional, sampai digital. Sebenarnya bukan itu yang faktor fundamentalnya, tapi pengetahuan, pemahaman terhadap morfologi tumbuhannya. Jadi karakter-karakter dari tumbuhan itu yang perlu diungkap. Makanya tadi pas penyampaian pengenalan tentang begonia misalnya, itu diungkap ya berbagai karakter morfologis yang ada pada tumbuhan itu. Nah, disinilah mungkin
kunci yang membedakan ya. Jadi teman-teman jangan mabok, jangan fobia begitu ya dengan istilah-istilah morfologi gitu. Jadi di sini memang tujuannya di situ begitu. Jadi ada pemahaman terhadap karakteristik-karakteristik morfologi bagi seorang ilustrator botani atau bagi sebuah karya ilustrasi botani harus memuat itu. Makanya biasanya diberikan keterangan-keterangan ya tentang bagian-bagiannya, hal-hal yang ditonjolkan. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir, mempelajari ini sebenarnya relatif mudah, bahkan bisa dilakukan secara otodidak juga. Cukup banyak referensi untuk mempelajari tentang morfologi tumbuhan ya. Jadi kalau tadi kita mendengar ada inflorescence, kemudian ada ada tepals tadi itu apa begitu ya. Nah, itu yang perlu dikenali ya, yang perlu diketahui oleh ilustrasi botani itu. Jadi tidak sekedar menyampaikan gambar, tapi juga ada label-label karakter morfologi yang disampaikan. Referensi-referensi sudah cukup banyak, apalagi yang di dunia dunia ilmiah ya, itu sudah menjadi artinya menjadi mainan juga, selain menggambar ada mainan-mainan pengetahuan gitu ya. Ini saya mohon izin ke Mas Wisnu, saya kutip tadi informasi tentang begonia, tentang spot karakter dari begonia yang di sini ditunjukkan dengan informasi-informasi secara morfologis ya. Jadi gambar visual ini juga diharapkan itu bisa memberikan informasi-informasi karakter ini. Jadi herbaceous, apa sih herbaceous itu misalnya begitu ya. Ini model model habitus ya. Kemudian apakah simple, apakah palmate begitu, ini bicara masalah ini karakter pada daun ini ya. Ada daun tunggal, bahkan ada yang palmatus atau majemuk ya, ada majemuk palmate begitu. Asimetrik, kalau teman-teman mendengar asimetrik berbeda dengan simetrik begitu ya, atau simetri. Ada kata A di sini artinya tidak simetris. Nah, ini bisa dilihat oleh teman-teman karakter di sini ada daunnya itu cenderung tidak terbagi dua secara proporsional atau secara equal, dia cenderung asimetris. Kadang-kadang asimetris juga terjadi tidak hanya di daun ya, di bagian lain misalnya pada bunga, ada bunga simetri, asimetri, begitu. Itu juga menunjukkan kesimetrian dari bagian-bagian dari bunga. Ya. Jadi nanti teman-teman akan ketemu ada sigomorfi, actinomorfi, wah menarik ya istilah-istilah botani ini. Jadi teman-teman kalau melihat istilah-istilah botani seperti ini, jangan mabuk, mimisan, kemudian pingsan, ya pusing. Justru indahnya di sini loh, mengungkap karakter-karakter ini, begitu ya. Dari Mas Wisnu ini ilustrasinya itu aliran fotografi natural dengan kehebatan mengambil gambar menggunakan kamera ya, Mas Wisnu ya. Ini menarik juga untuk digeluti bahwa ternyata di dunia botani kita bisa mengilustrasikan dengan fotografi, artinya kita juga bisa menjadi fotografer profesional di sini untuk tumbuhan. Oke, baik. Ini menarik dari informasi-informasi morfologis yang perlu dipahami oleh seorang ilustrator botani. Ya. Atau sebuah karya ilustrasi botani harus mencerminkan nilai-nilai atau karakter-karakter dari morfologinya, seperti itu ya. Jadi di sini ada pernyataan ini dari Kew Botanical Garden.
bahwa ilustrasi botani itu lebih mementingkan sainsnya ya daripada visual art-nya. Jadi kemudian juga memiliki kebenaran mutlak ya yang ditunjukkan tentang tumbuhan itu. Jadi tidak menyesatkan. Ini kita menunjukkan sebuah spesies begitu bahwa memang benar spesiesnya seperti itulah secara visual kalau untuk dikenali ya. Jadi tidak salah interpretasi. Kita ingin menunjukkan bahwa ini misalnya spesies begonia begitu ya, tetapi hasil ilustrasinya kok seperti misalnya bauhinia. Nah ini berarti ada sesuatu yang miss, ya sesuatu yang tidak cocok, tidak match begitu antara visual aslinya dengan yang kita gambarkan. Nah, seperti itu. Artinya di sini masih ada mismatch dari antara visual dengan karakter aslinya, ya itu yang bisa menggugurkan nilai dari ilustrasi botani itu. Jadi teman-teman untuk ilustrasi botani maka yang paling penting di sini menjadi bagian dari ilustrasi botani adalah detail ya, detail dari karakter, detail dari ciri-ciri morfologis, bahkan ada penonjolan tertentu atau penegasan tertentu pada karakter-karakter khas atau striking features yang memudahkan pengenalan terhadap jenis itu. Umumnya kita bedah lebih lanjut bunga, kita bedah lebih lanjut mungkin daun, kita bedah lagi atau kita besarkan lagi bagian tertentu pada petiol, pada aksilar begitu ya, pada petals misalnya, atau bahkan kita ingin menunjukkan bahwa misalnya daun begonia ini yang ini tipe indumentumnya atau perbuluannya begitu ya, ada yang pubescens, ada yang villosa misalnya, itu semua ditunjukkan dengan ilustrasi melalui penegasan. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian ada referensi-referensi dari Kew terutama yang selama ini saya gunakan sebagai bahan dasar untuk memahami ilustrasi botani. Teman-teman bisa juga mengakses berbagai literatur dari lembaga-lembaga botani ya. Saya baru ingat saya juga punya rekan dari Indonesia ya yang sama-sama menekuni ilustrasi botani, bahkan ini satu kantor lah dengan teman-teman di BRIN, ada Bu Ane Kusumawati, kemudian ada Pak Wahyu ya, Pak Wahyu Santoso, itu ilustrator-ilustrator yang luar biasa dengan karya-karya yang presisi, bahkan menjadi karya-karyanya menjadi pendamping dari sebuah publikasi ilmiah. Nah, saya bahkan belum sampai pada tataran publikasi ilmiah ya. Sementara ini lebih banyak karya-karya ilustrasi botani untuk dieksibisionkan. Kemudian saya lebih banyak mengajak generasi-generasi muda untuk menggali minat mereka menjadi seorang ilustrator botani melalui workshop-workshop sketching gitu ya, botanical sketching. Jadi saya lebih pada campaigns begitu, pada campaigns kepada publik. Publikasi bahkan memang belum begitu ya, belum menghasilkan publikasi ilmiah seperti artikel, jurnal begitu ya. Nah, saat ini sedang menginisiasi membuat buku bersama Mbak Stani di ini juga ya, di Kebun Raya juga ya. Kita coba kenalkan beberapa spesies pohon berciri hutan, tapi belum jadi bukunya. Mudah-mudahan bisa beres tahun ini bersama Mbak Sani kita bisa launching ke depan. Jadi begini, jadi setiap kita membuat karya ilustrasi botani itu artinya bahwa kita sedang memberi pengetahuan botani kepada orang lain, apalagi kepada masyarakat awam, begitu ya.
Jadi ini untuk mendukung juga ke konservasi atau pelestarian dari spesies-spesies tumbuhan, terutama yang langka begitu. Itu kita pertanggungjawabkan di situ. Jadi pastikan karya yang kita buat atau ilustrasi yang kita buat ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, mengujinya, rekan-rekan sekalian bisa menguji karya kita ini dengan mengikuti misalnya exhibition atau botanical illustration award, begitu ya. Kita ujikan apakah karya kita ini mendapat pengakuan ya dari lembaga-lembaga semacam itu atau dari event-event seperti itu. Atau hal lain tadi itu, kita meminta justifikasi ilmiah dari ahli botani. Apakah ilustrasi botani yang kita buat ini sudah tepat mencerminkan spesies tumbuhan yang dikenalkan. Ya. Jadi di sini saya sebenarnya cenderung campaign saja, mengajak bagaimana teman-teman bila menjadi ilustrator botaninya begitu ya. Jadi mari kita menjadi ilustrator botani dan jangan ragu bahwa kita tidak bisa, karena di balik itu sebenarnya ada misi besar dari kita untuk bahwa ini sebuah media mengenalkan atau mengenal tumbuhan itu secara lebih cermat begitu, lebih efektif bahkan ya. Jadi ketika kita mencoba menggambarkannya, maka teman-teman akan lebih kenal lebih dekat, lebih memahami begitu ya. Walaupun hasilnya mungkin belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Tapi lama-lama atau lama kelamaan akan tercapai, oh karya kita sudah mulai presisi nih. Nah, pada kondisi itu kita bisa mulai meminta justifikasi atau kita coba daftarkan ke pameran-pameran ilmiah. Kalau sudah ke tataran itu, saya rasa itu sudah mulai bisa dipertanggungjawabkan untuk menjadi pendamping artikel-artikel ilmiah ya. Nah, ini contohnya pada scientific journal atau buku-buku flora itu dicantumkan ilustrasi-ilustrasinya ya, yang sangat menarik di sini, aspek-aspek detail diungkap untuk menunjukkan sifat-sifat atau karakter-karakter yang melekat pada spesies tumbuhan itu, begitu ya. Nah, ini saya kaitkan ilustrasi botani dalam publikasi jurnal ilmiah, ya, publikasi penemuan jenis baru. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Pusat Riset Konservasi Tumbuhan dan Budaya, ya, teman-teman di BRIN sekarang ini, dulu LIPI. Nah, ini saya rasa sangat membantu sekali bagi dunia ilmu pengetahuan maupun bagi publik ya untuk mengenali berbagai jenis tumbuhan. Nah, ini kadang-kadang akademisi itu tidak sempat, tidak seintens yang dilakukan oleh rekan-rekan di pusat-pusat riset dari LIPI atau BRIN ya. Jadi ini kita sangat tertolong sekali. Kami banyak belajar dari teman-teman di riset-riset botani ya, khususnya yang bergerak di spesies-spesies atau takson tertentu yang dikenali begitu ya, misalnya Mas Wisnu di begonia, kemudian Pak Deden, seperti itu ya. Itu cukup banyak informasi-informasi yang bisa kita peroleh. Nah, ini sebenarnya moderator kita, Pak Rio ya, itu Pak Rio juga pernah mempublikasikan spesies baru loh ya. Jadi teman-teman nanti bisa tidak hanya bertanya jawab dengan narasumber, kita ajak Pak Rio juga menjadi narasumber ini di publikasinya. Ini menarik sekali. Ini contoh beliau mengungkap tentang Bulbopilum achehense dari Aceh berarti ya, dari Gunung Leuser ya. Nah, ini ada gambar ilustrasinya. Dan ilustrasinya ini dibuat sendiri oleh Pak Rio ini ya. Jadi narasumber ilustrasi botani di sini
Nggak cuma saya, ada Pak Rio juga yang nanti bisa bantu. Pak Rio, ini kita review ya. Jadi ini tidak perlu saya review lagi Pak Rio karena sudah publish, artinya ini layak ya, memiliki nilai-nilai ilmiah. Di sini Pak Rio membedah, karena memang anggrek itu banyak ciri-ciri khas pada organ generatif, sehingga di sini memang yang banyak dibedah adalah organ generatif ya. Ya, tetap ada kita sampaikan habitusnya. Habitus Bulbophyllum achensis ini seperti ini. Keren sekali, ada skalanya begitu rekan-rekan, Bapak Ibu. Ada skala yang disampaikan, kemudian presisi dari arsiran-arsirannya ya, menarik sekali. Contoh publikasi ini. Nah, ini saya contohkan juga rekan kita di Thailand, ya, botanis kita di Thailand juga menemukan spesies baru dari Corybas, masih di dunia orsidase ini pada tahun 2021 yang lalu ya. Jadi selain di Indonesia, di Thailand juga ada ditemukan spesies-spesies baru, itu diungkap, kemudian disampaikan ilustrasinya. Nah, inilah pentingnya ilustrasi, selain juga fotografi yang didampingkan ya. Kalau zaman dulu malah tidak pakai foto karena karena teknologi pada waktu itu foto itu tidak seakurat sekarang begitu ya. Nah, dulu memang selalu didampingkan dengan ilustrasi botani, dan berkembang ke sini ilustrasi botani bahkan sudah bisa mengungkap warna ya. Apalagi dengan hadirnya seniman-seniman botani bisa kita jadikan para seniman botani ini menjadi ilustrator botani juga begitu ya, sepanjang bisa mempresisikan berbagai karakter, terutama bagaimana menonjolkan karakter-karakter tertentu yang menjadi striking feature dari spesies itu. Oke, menarik sekali. Kemudian kalau bicara Pak Deden dan Mas Wisnu, ya kalau di literatur itu teman-teman akan menemukan nama Girmansyah dan Ardi, itu artinya Pak Deden dan Pak Wisnu dengan berbagai penemuannya. Ini sangat menggembirakan sekali bagi kami di dunia ilmu pengetahuan, ya tidak hanya di ilmu pengetahuan botani, tapi berbagai disiplin ilmu ya yang ada di perguruan tinggi ini sangat terbantu sekali dengan informasi-informasi publikasi spesies seperti ini. Di farmasi begitu juga membutuhkan informasi-informasi semacam ini, di teknik biomedis, berbagai disiplin ilmu yang ada di perguruan tinggi itu membutuhkan informasi-informasi semacam ini, publikasi-publikasi semacam ini. Selain fotografi kami lihat ada menyampaikan juga ilustrasinya ya pada karakter tertentu ingin ditunjukkan menggunakan ilustrasi ini, bahkan Pak Hyux di sini mengilustrasikannya langsung ya seperti Pak Rio tadi. Nah teman-teman tidak perlu khawatir, mudah sekali ternyata untuk memperoleh informasi dari karya-karya Pak Wisnu, Pak Deden, ya teman-teman di dunia riset, kita cukup buka Google Scholar saja sudah muncul cukup banyak. Misalnya kita batasi pada Pak Wisnu misalnya ya, itu teman-teman bisa langsung dapat banyak informasinya, atau bisa berkomunikasi langsung dengan beliau. Ya, rekan-rekan di IDSBA itu banyak memperoleh pengetahuan dari orang-orang seperti Pak Wisnu. Kami dapat literatur begitu ya. Ini ada salam Pak Wisnu dari teman-teman di IDSBA kepada Pak Wisnu yang sudah memberikan sharingnya terkait berbagai literatur ya tentang begonia ini kepada teman-teman di IDSBA. Kemudian ini juga contoh lain pentingnya ilustrasi ya yang disampaikan Pak Wisnu tadi. Ini sekaligus saya review saja untuk teman-teman semua bahwa
ada hal penting ya di dalam ilustrasi botani yang diungkap di sini. Ya, ini misalnya di bagian B ini ya. Di bagian B ini menunjukkan di sini ada indumen, ada bulu-bulu atau rambut ya yang ingin diungkap secara lebih detail, secara lebih spesifik. Mungkin kalau dari kita lihat secara visual biasa tidak cukup untuk mengungkap ini, sehingga harus kita bantu dengan kaca pembesar misalnya ya. Bahkan tadi bisa saja hal tertentu bisa kita ungkap melalui mikroskop, kemudian kita gambar. Jadi, kita lanjutkan saja ya ke berbagai hal terkait bagaimana kita masuk pada kriteria ilustrasi. Yang jelas, kenapa kita harus menggambarnya? Nah, itu ya. Jadi ternyata dengan kita menggambarkannya itu kita akan lebih kuat lah istilahnya ya dalam pengenalan. 1 jam untuk mengamati ya itu tidak sama ya pemahamannya dengan 1 jam kita mencoba menggambarkannya. Maka teman-teman bisa mengenali 10 kali lipat lebih kenal kalau kita mencoba mensketsanya ya, walaupun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita ternyata jauh bisa mengenali gitu. Jadi filosofi kami ini di sini, gambarlah tumbuhan ya, maka kita akan lebih kuat dalam mengenalnya. Nah, itu filosofi penting yang perlu dikenali. Ini ada kaidah-kaidah bagaimana membuat ilustrasi botani yang diakui secara ilmiah. Saya rasa teman-teman nanti bisa bisa membaca langsung dari bahan ini ya. Ada hal yang yang harus dilakukan, ada yang tidak harus dilakukan atau tidak boleh begitu ya. Ini penting untuk menjadi standar di dalam membuat ilustrasi botani. Nah, saya rasa cukup banyak hal-hal yang perlu dipahami di sini. Tidak cukup waktu untuk mengungkap satu persatu, tapi teman-teman bisa mencermati itu dari bahan. Monggo nanti bisa kita diskusikan ya. Jadi intinya kalau kita bergerak di ilustrator botani ya menurut saya rajinlah melakukan eksplorasi seperti yang dilakukan Pak Rio, Pak Wisnu, Pak Deden dan teman-teman semua ya. Eksplorasi ini sangat bagus bila langsung dilakukan ke habitat aslinya, karena kita membutuhkan tumbuhan-tumbuhan yang memang hidup di habitat alaminya ya. Kemudian pelajari tentang jenis itu. Kita belajar dari berbagai literatur maupun konsultasi dengan botanis gitu. Kemudian coba gambarkanlah secara detail. Nah, supaya kita tidak hanya sebagai tukang gambar di sini ya, maka kita memang harus mempelajarinya. Jadi lengkap begitu. Ini kriteria, saya ringkas saja dari yang tadi cukup banyak detailnya itu, tapi secara ringkasnya teman-teman perlu lengkap seluruh bagian tumbuhan ya, menunjukkan detail karakter, bahkan menonjolkan karakter tertentu, skala, legenda, dan juga dilampiri deskripsi. Ini prinsip-prinsip dalam botanical illustration yang perlu dipahami ya. Jadi di sini saya tandai di sini good understanding of the morphology of the plants ya. Di sini penting aspek morfologi, kemudian identification of decay. Di sini maksudnya kemenonjolan pada karakter tertentu, dan kita terkadang memang harus berasosiasi dengan herbarium spesimen ya yang dikoleksi di berbagai lembaga herbarium, apakah di kebun raya misalnya, atau di LIPI atau BRIN ya, atau di perguruan-perguruan tinggi. Seperti di kami ada Herbarium Bandungense yang cukup terstandar ya secara internasional, seperti juga di Herbarium LIPI atau BRIN ya. Oke, jadi jangan ragu untuk menggambarkannya, karena yang utama adalah
bagaimana kita mencoba mengenalinya dengan cara menggambarkannya. Ya, kadang harus menghapus, begitu mengulang lagi, terus lakukan itu, maka teman-teman akan menjadi seorang ilustrator, begitu. Setelah mempelajari spesies itu, maka kita menjadi ilustrator botani, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh visual yang saya lakukan. Ini mohon maaf teman-teman semua, selama 2022 ini saat ini saya belum bereksplorasi sehingga belum ada yang bisa kita gambarkan, kita videokan. Jadi ini masih menggunakan bahan tahun 2020 bahkan ya. Video yang saya sampaikan ini mudah-mudahan cukup bisa memberikan pemahaman. Jadi gerakkanlah jari-jari teman-teman nih ya, supaya apa yang kita ungkap muncul di sini ya. Kadang teknik shadingnya juga perlu diperhatikan, teknik menarik garis ya, tidak seperti sketsa-sketsa bebas, tapi di sini dibutuhkan presisi. Mediumnya juga perhatikan, bila teman-teman menggunakan grafit atau pensil, kapan menggunakan yang tebal, kapan menggunakan yang tipis, begitu. Jadi media kadang seperti yang saya gunakan, saya menggunakan satu set pensil dengan berbagai ukuran, atau kadang menggunakan pen, begitu ya. Bila teman-teman di aliran cat air misalnya, atau pensil warna, teman-teman bisa mengungkap itu. Bisa juga dengan keahlian itu ya. Nah, ini saya menggunakan pensil lebih banyak konvensional, bagian-bagian tertentu harus saya tonjolkan kepada orang untuk bisa mengenali bahwa secara lebih spesifik ada hal-hal yang unik begitu ya, seperti perbuluan, kemudian tekstur, itu kita ungkap dengan menggoreskan jari-jari kita pada bagian yang sudah kita perbesar. Ini pembesaran 3 kali atau 4 kali, lupa lagi ya. Sekitar 3-5 kali pembesaran dari spesimen aslinya untuk part tertentu. Di sini misalnya pada daun begitu. Oke, saya rasa teman-teman bisa mencoba memulai nanti, atau bisa main ke studio saya terbuka untuk semuanya, kita painting bersama atau drawing bersama, kemudian kita saling diskusi, saling sharing bagaimana membuat ilustrasi yang efektif ya. Oke, kurang lebih seperti itu contoh visual, ini dipercepat. Oke, baik, ini sekedar contoh untuk teman-teman semua. Seperti itulah dunia ilustrasi botani. Saya rasa ini akan sangat asik, bahwa pengenalan tumbuhan itu tidak hanya membaca deskripsi yang kadang bikin perut mual, pusing, begitu ya. Tetapi teman-teman bisa juga melakukan pendekatan dengan menjadi ilustrator botani, mencoba menggoreskan. Ternyata itu berdasar pengalaman bisa 10 kali lipat lebih cepat dan lebih akurat kita mengenal spesies itu. Pada prinsipnya saling melengkapi ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk sesi ini tentang ilustrasi botani. Saya kembalikan kepada Pak Rio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.